Selamat waktu setempat. Jadi pada hari ini saya ingin membacakan atau membahas tentang state diagram, di mana state diagram ini merupakan salah satu dari mata kuliah maksud saya materi dari mata kuliah analisa dan perancangan. Pengertiannya adalah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem atau mendeskripsikan semua kondisi yang mungkin muncul sebagai suatu objek, atau elemen-elemen di dalam state diagram adalah objek yang mempresentasikan state sebuah objek. Apa bedanya dengan state diagram dengan flowchart? Di sini ada dua hal yang saling bertolak belakang ya. Itu satu, flowchart menggambarkan proses yang dijalankan dalam sistem yang mengubah keadaan objek. Sedangkan state diagram menunjukkan perubahan yang sebenarnya pada state, bukan proses atau perintah. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat state diagram. Ada 3 langkah yang bisa kita kerjakan. Itu satu, mengidentifikasi objek penting untuk dianalisis. Kedua, mengidentifikasi state-nya, dan ketiga adalah mengidentifikasi peristiwa. Manfaat dan tujuan dari state diagram itu ada lima hal. Manfaatnya adalah satu, memodelkan sistem reaktif, yaitu sebuah sistem yang merespon kejadian internal atau eksternal. Kedua, memodelkan sebuah aktivitas lifetime dari awal hingga akhir. Ketiga adalah memodelkan aspek dinamik suatu sistem. Ketiga, memodelkan masa pakai sistem reaktif. Dan kelima adalah menggambarkan objek yang beda ketika sistem sedang berjalan. Nah, state diagram itu sendiri mempunyai ada 4 simbol utama ya. Ini sangat gampang. Yang pertama adalah hitam, titik hitam, itu deskripsinya status awal alur sebuah objek. Sebuah diagram status memiliki sebuah status awal. Nah, terus ada seperti kotak dengan pinggirannya melonjong, itu keterangannya adalah status yang dialami objek selama hidupnya. Nah, ini ada titik hitam di dalam lingkaran, itu mengartikan kondisi akhir alur hidup objek. Sebuah diagram status memiliki sebuah status akhir. Dan itu transisi ini biasanya dibentuk dalam garis. Nah, kita langsung aja ke studi kasusnya ya. Itu yang pertama adalah tentang peminjaman barang atau rental. Ini bisa apa saja, bisa kendaraan mobil atau mungkin barang-barang yang mungkin bisa dirental ya, seperti mungkin barang-barang yang mungkin kalau kita beli mungkin nggak terlalu sering dipakai, atau mungkin yang barang itu mahal untuk kalau kita beli. Ini model simpelnya rental. Ini kondisi-kondisinya yang diharapkan terjadi atau yang mungkin terjadi pada tempat rental. Itu seorang peminjam akan mengisi form. Sistem yang mengecek keadaan barang tersebut tersedia atau tidak. Setelah barang tersedia, sistem akan validasi. Nah, sistem juga mencari informasi yang akan dipinjam, maka yang permintaan informasi barang. Jika informasi terima masih kurang, akan ada permintaan ulang sampai seluruh informasi yang dibutuhkan didapatkan. Jika sistem informasi sudah cukup, informasi tersebut akan diserahkan kepada peminjam barang tersebut. Sebenarnya contoh simpelnya ini hanya gambarannya seperti kita mau pinjam barang itu ada atau tidak gitu, dan itu langsung cepat gitu, jadi tidak berbelit-belit atau bertele-tele gitu. Kalau gambaran sistemnya seperti ini ya kan, alurnya ini ada form peminjaman, terus mengecek keadaan barang ada atau tidak. Nah, kalau misalnya barangnya ada, memenuhi syarat, ini persetujuannya kan, persetujuan peminjaman, penyerahan barang, kemudian alur barang sudah terima.
atau ketika mungkin barangnya ada tapi posisi informasinya ini ada apa tidaknya, kok tidak ada, kembali ke sini. Jadi kembali segampang secepat itulah pikirannya gitu. Nah juga ada studi kasus tentang ini kartu pintar ya student ya, seperti yang RSA sudah lakukan dan juga Universitas Pamulang sudah lakukan. Itu dia menggunakan kartu smart student untuk parkir dan juga untuk data informasi yang terbatas gitu kan. Itu ya, ini kita ada beberapa ya, ada siswanya atau mahasiswa, ada guru atau dosen, ada operator itulah yang pengendali sistemnya itu ya. Bisa mungkin dia adalah seorang administrator atau mungkin orang-orang yang ditentukan khusus untuk melakukan seperti itu gitu. Ada di sini bisa dibaca gitu kan, sistem adalah orang yang sangat berperan dalam sistem karena kebanyakan akses dilakukan siswa atau guru, keterangan absensi, atau mungkin operator yang menjadi orang di balik layar gitu. Nah inilah gambarannya tuh, kehadiran siswa ya. Saya ambil contohnya siswa ya, bisa diaplikasikan mahasiswa atau mungkin bisa yang lain gitu. Di awal login gitu kan, terus juga validasi. Setelah oke, baru di menu utama. Nah baru ada form kehadiran. Ini juga ada yang ke bawahnya lagi, berujung pada ke bawah. Terus ada transaksi sama nih, form login juga, validasi, username, password, menu utama, form transaksinya apa, mau tambah data, edit data, apa data. Ini biasa digunakan oleh administrasi gitu. Ini juga peminjaman buku dan laporan-laporan seperti ini ringkasannya. Kita lihat dari set diagram. Ada juga studi kasus tentang penyusunan tentang absensi digital. Kita ambil contohnya adalah absensi untuk karyawan ya, karyawan bank, dimana untuk memudahkan dalam demikian beberapa studi kasus yang sudah saya jabarkan. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin beberapa hal yang masih mengganjal, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya coba menjawab dengan sepengetahuan saya, dan mungkin kalau memang kurang memuaskan, saya akan mencari jawaban pada orang yang lebih memahaminya. Demikian presentasi saya pada saat ini. Sampai jumpa di waktu yang akan mendatang.